You are once again surrounded by a brilliant white light. Allow the light to lead you away from your past and into this lifetime. As the light dissipates, you will slowly fade back into consciousness, remembering all you have learned. When I tell you to open your eyes, you will return to the present, feeling peaceful and refreshed. Open your eyes, Nicholas. Suara detik jam terasa seperti nafas waktu yang menunggu sesuatu. Di ruangan redup itu, Nicholas duduk di kursi kulit tua, menatap lantai tanpa benar-benar melihat. Lampu kecil di meja kerja Dr. Barrett berpendar lembut, mewarnai udara dengan keheningan yang berat. Kau yakin ingin melanjutkan sesi ini, Nicholas? Aku sudah sampai sejauh ini, dan aku tahu jawabannya tinggal sedikit lagi. Dr. Barrett menatapnya lama. Pria tua itu menarik napas pelan, lalu menekan tombol di alat perekam. Baiklah, santai saja. Dengarkan suaraku. Cahaya di ruangan menipis, perlahan mengabur menjadi kabut tipis yang berputar. Detak jam makin melambat. Dunia mulai memudar dan Nicholas kembali meluncur ke dalam pusaran waktu yang menelan batas antara hidup dan mati. Ketika Nicholas membuka mata, ia melihat Victoria duduk di depan cermin, menyisir rambutnya pelan. Tapi bukan hanya melihat Victoria, tetapi melihat dirinya berwajah Victoria sedang menyisir rambutnya di depan cermin. Senyum kecil terselip antara gugup dan bahagia. Di meja, sebuah surat terbuka, tulisan tangan Julian. Kita akan pergi malam ini. Aku akan menjemputmu seperti yang kau minta. Ia membaca kalimat itu berulang kali, seperti mantra yang menahan ketakutan. Malam ini, katanya pada diri sendiri, segalanya akan berakhir. 3 ketukan keras memecah lamunan, cepat, berat, mendesak. Kau di sini? Lebih cepat dari yang kukira, ucapnya lembut tanpa menoleh, karena tahu Julian akan menjemputnya. Tapi suaranya terhenti saat pintu terbuka. Itu bukan Julian. Di ambang pintu berdiri Edward Rutherford dengan wajah setengah basah oleh hujan, jas kusut, mata merahnya penuh badai. Edward, kau tidak jadi itu bersama partaimu? Suara Victoria gugup dan lirih. Dia di mana, Victoria? Tanpa menjawab pertanyaan Victoria, Edward balik bertanya dengan suara rendah, tapi syarat amarah yang ditahan. Dalam ketakutan, kebingungan, dan rasa yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, Victoria mundur selangkah. Edward, kau mabuk lagi. Kau harus pergi, ucap Victoria. Pergi, ia tertawa getir. Pergi dari rumahku sendiri, jawab Edward dengan suara bergetar.
Edward melangkah masuk, menatap koper terbuka dan surat di meja. "Jadi benar, kau dan dia?" tanya Edward dengan penuh amarah. "Kau tidak mengerti," jawab Victoria ketakutan. Tangan kanan Edward terangkat, siap menampar. Tapi sebelum sempat menyentuh pipinya, "Edward, hentikan." Julian berdiri di ambang pintu, wajah tegang, napasnya memburu. Ia segera menarik Victoria ke belakang. Untuk sesaat, waktu berhenti. 3 orang, 3 kehidupan dalam satu garis nasib yang tak bisa dihindari. Edward mengeluarkan pistol dari balik jasnya. Dengan cahaya lampu memantul di larasnya. "Aku mencintaimu, Vic. Tapi cinta macam apa kalau hanya membuatku jadi orang bodoh?" Julian melangkah cepat, menarik tangan Edward. "Kau pikir aku tak tahu?" Edward menggeram. "Surat itu hanya untuk membuktikan apa yang sudah lama kurasakan." Victoria terpaku. Nicholas yang saat ini melihat dengan mata Victoria juga demikian. Sebuah kebenaran itu memukul lebih keras dari amarah. Seketika, Edward dan Julian bergulat. Suara kaca pecah, kursi terhantam, napas dan sumpah serapah bercampur. Semua terjadi begitu cepat hingga satu letusan memecah semuanya. Julian pun terpental. "Julian, tidak!" jerit Victoria. Victoria berlari, memeluk tubuh kekasihnya yang berlumur darah. Matanya menatap Edward. Kebencian bercampur duka. "Kau iblis, Edward." Dan saat itu juga Edward mengeluarkan tembakan kedua. Tubuhnya jatuh di sisi Julian. Kesakitan yang dialami Victoria juga dirasakan oleh Nicholas. Seketika pandangan Nicholas kabur, gelap dan hening. Lalu ketika Nicholas membuka mata, dipegangnya sebuah surat yang membuat darahnya berdesir. "Aku akan menunggumu di kamar malam ini. Kita pergi bersama, Victoria." Nicholas tersadar, kini ia sedang ada di dalam penglihatan Julian. Juga Nicholas menyadari ini adalah perjalanan terakhirnya dalam regresi ini. Julian mengenali tulisannya, namun ada sesuatu yang terasa janggal, tapi rasa cinta menutupi keraguannya. Malam itu ia datang ke rumah Victoria, menembus hujan. Tangannya bergetar saat mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Lalu dari dalam terdengar suara Edward berteriak. Julian mendorong pintu dan pandangan pertamanya memaku langkahnya. Victoria berdiri di ujung ruangan, menangis. Dengan Edward yang siap untuk menampar Victoria. Julian tak bisa menahan diri. "Edward, hentikan!" Ia melangkah cepat, menarik Victoria ke belakang. Tapi pistol sudah terangkat di tangan Edward. "Aku mencintaimu, Vic. Tapi cinta macam apa kalau hanya membuatku jadi orang bodoh? Kau pikir aku tak tahu?" Edward menatapnya tajam. "Surat itu hanya untuk membuktikan apa yang sudah lama kurasakan." Julian tertegun. Semuanya jebakan. Edward kehilangan kendali. Ia menyerbu, mencoba merebut pistol. Pertarungan singkat, brutal, kaca pecah, meja terbalik. Suara letusan membelah udara. Nicholas kini merasakan rasa sakit di dada kirinya. Tangannya menutup lubang yang menyemburkan darah segar. Dadanya sesak, dunia berputar. Ia melihat Victoria berlari padanya dengan wajah yang panik. "Julian!" "Tidak!" Suara Victoria menggema jauh di telinga. Lalu gelap.
Kesadaran Nicholas ikut lenyap begitu nafas Julian berhenti. Ketika Nicholas membuka mata, kini ia sudah menyadari kalau dirinya kini ada di dalam Edward. Nicholas sudah paham sepenuhnya tentang sudut pandang kejadian ini. Pertama sudut pandang Victoria, lalu Julian, kini Edward. Edward sedang ada di ruangan kerjanya dengan emosi yang membara. Berbulan-bulan ia menahan diri mendengar tiap bisik rumor tentang istrinya dan pria yang dulu ia percaya. Hingga akhirnya sebuah rencana terlintas dalam benaknya, rencana untuk menjebak Victoria dan Julian, untuk membuktikan rumor yang beredar. Ia menulis 2 surat, satu dengan tulisan tiruan Julian, satu lagi dengan tulisan Victoria. Keduanya ia kirim diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain. Malam itu ia ingin bukti. Hari berlalu dengan cepat, malam itu hujan turun dengan deras, seolah pertanda bahwa malam itu akan ada tragedi menyedihkan di Echoes Hill. Dalam derasnya hujan, Edward berlari menuju ke dalam rumahnya. Ia sengaja memarkirkan mobilnya jauh dari rumah agar tidak terlihat oleh Julian. Suara derasnya hujan menutupi suara Edward yang membuka pintu besarnya itu. Edward melangkah dengan nafas terengah, wajah basah, dan jas kusut karena hujan. Langkahnya berat menapaki tangga menuju kamar istrinya. Sesampainya di sana, Edward langsung membuka pintu kamar tanpa permisi. "Kau di sini?" Lebih cepat dari yang kukira. Dadanya mengeras mendengar ucapan itu keluar dari bibir manis istrinya. Victoria menoleh terkejut. "Edward, kau tidak jadi itu bersama partaimu?" tanya Victoria yang tahu kalau biasanya setiap malam pertama di awal bulan, Edward akan mengikuti pertemuan dengan partainya. "Dia di mana, Victoria?" "Edward, kau mabuk lagi. Kau harus pergi." "Pergi? Dari rumahku sendiri?" Ia melangkah maju, matanya menatap sekeliling. Dia melihat koper yang terbuka dengan pakaian Victoria di dalamnya, juga sepucuk surat di meja. "Jadi benar, kau dan dia, kau tidak mengerti." Dalam murkanya, Edward mengangkat tangannya untuk menampar Victoria, tapi suara lain memotong udara. "Edward, hentikan!" Julian berdiri di pintu, wajah menantang. Ia meraih pistol dari balik jas, sebuah Colt M1911 dengan amunisi terisi penuh. "Aku mencintaimu, Vic. Tapi cinta macam apa kalau hanya membuatku jadi orang bodoh?" katanya sambil mengangkat senjatanya ke udara. "Kau pikir aku tak tahu?" katanya dengan nada hancur. "Surat itu hanya untuk membuktikan apa yang sudah lama kurasakan." Julian menatapnya marah, mulai menyerang Edward, berusaha merebut pistol yang ada di tangan Edward. Perkelahian pun tak terelakkan, kursi terbalik, napas tersengal, namun itu semua berlangsung cepat hingga satu peluru lepas dari kendali. Julian jatuh. Victoria menjerit, memeluk tubuhnya. "Julian, tidak!" Edward menatap keduanya, cinta dan pengkhianatan di satu pemandangan. "Kau iblis, Edward." Kata itu jadi sumbu terakhir. Hening. Cahaya lampu bergetar. Hujan di luar berhenti. Edward memandang dua tubuh di lantai, lalu menatap pistol di tangannya. Suaranya pelan, "Aku hanya ingin tahu kebenarannya." Ia menutup matanya,
dan menghilang dalam keheningan yang tak bisa dijelaskan. Setelah Edward melangkahkan kakinya keluar kamar, Nicholas merasa tertolak. Seolah ada ledakan di dalam dadanya yang membuat Nicholas terlempar keluar dari tubuh Edward. Menjerit, matanya terbuka kembali di ruang terapi. Napas Nicholas tersengal. Keringat membasahi wajahnya. Dr. Barrett berdiri di depannya, mencatat dengan cepat. "Apa yang kau lihat?" tanyanya pelan. "Semuanya," Nicholas berbisik. "Mereka dibunuh, tapi Edward menghilang. Aku tak tahu kemana dia pergi setelah itu." Dr. Barrett menatapnya lama. "Kau sudah sangat jauh, Nicholas. Kadang kebenaran memang bukan untuk dilihat sekaligus." Nicholas menatap lantai. Kepalanya berat, tapi jiwanya terasa lebih ringan. Seperti seseorang yang telah memecahkan teka-teki yang menghantuinya seumur hidup. "Aku merasa bebas," katanya pelan. Dr. Barrett tersenyum samar. "Ya, mungkin akhirnya kau memang sudah siap untuk itu." Sesi regresi pun berakhir. Malam menelan cahaya terakhir. Nicholas berjalan keluar dari gedung terapi. Udara malam menyambutnya dengan lembut. Di kejauhan, lampu-lampu kota berpendar seperti bintang yang jatuh ke bumi. Ia berhenti sejenak, menatap ke langit. Di matanya seolah masih terlihat wajah Victoria, tenang, tersenyum, lenyap bersama angin. "Akhirnya bebas," bisiknya. Ia melangkah menuju mobilnya, tak tahu bahwa di dalam bayangan seberang jalan, seseorang sedang memperhatikannya. Pria itu menyalakan rokok, wajahnya tak sepenuhnya terlihat dalam gelap. Asap rokok berputar, lalu suaranya terdengar pelan. "Kau sudah terlalu jauh, Nicholas." Api rokok dipadamkan, dan malam kembali diam. Apakah semua ini benar-benar berakhir? Open your eyes, Nicholas. Sabtu, 11 Desember 1999, sebulan setelah sesi terakhir dari hipnoregresi yang Nicholas lakukan. Roda mobil Nicholas berputar pelan melewati Echoes Hill, rumah tua yang masih berdiri tegak, yang menyimpan rahasia kelam dari masa lalu. Itu kini terlihat lebih tenang dari sebelumnya. "Victoria, kini aku sudah tahu semua yang terjadi 70 tahun yang lalu. Aku hanya berharap kalian semua bisa tenang di alam sana," gumam Nicholas. Sebuah bintang terlihat berkelip lebih terang setelah Nicholas berkata seperti itu, seolah itu jawaban dari Victoria untuknya. Raut wajah Nicholas kini tampak lebih segar dan lebih tenang setelah beban dalam pikirannya sudah hilang sepenuhnya. Hanya tersisa doa-doa untuk mereka yang telah tiada, dan semua kisah itu menjadi pelajaran yang sangat berharga untuknya. Bahwa kita sering menyalahkan takdir, padahal yang kita lawan hanyalah ketidakmampuan menerima kenyataan. Dan tak ada cinta yang pantas bertahan bila harus dibangun di atas rahasia. Nicholas sampai di apartemennya, jam menunjukkan pukul 10:45 malam. Ia segera membersihkan diri dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Namun sebuah suara tiba-tiba memecah kesunyian. "Buka matamu, Nicholas." Nicholas tersantak, ia menoleh cepat. Dr. Barrett berdiri di depan pintu, tanpa suara langkah, tanpa aba-aba.
Matanya teduh, tapi aneh, terlalu teduh. "Dokter, bagaimana Anda masuk ke sini?" Suara Nicholas bergetar. Barrett melangkah perlahan, sorot matanya tak lepas dari wajah Nicholas. "Sudah waktunya, Nicholas. Kau sudah terlalu lama di sana, di dalam mereka." Nicholas mundur, menabrak meja kecil. "Apa maksud Anda?" Barrett mendekat, setiap langkahnya seperti gema dalam kepalanya. "Semua yang kau lihat, semua yang kau rasakan, itu bukan hanya ingatan. Itu pintu, dan kau membukanya terlalu lebar." Nicholas menggeleng cepat. "Tidak, aku sudah bebas. Aku mengerti semuanya sekarang." Dokter itu berhenti di depan Nicholas, lalu menunduk sedikit. Suaranya berubah dingin. "Belum, Nicholas. Kau belum bebas. Tapi kami akan menolongmu." Sebelum Nicholas sempat bergerak, dua pria berpakaian gelap muncul dari lorong. Tangan mereka cekatan. Sebuah kain lembab menutupi mulutnya. Bau bahan kimia menusuk hidungnya. Nicholas berusaha berontak, tapi tubuhnya melemah. Pandangan matanya berputar, ruangan tampak bergeser pelan, dan wajah Dr. Barrett menjadi bayangan terakhir yang ia lihat. "Tidurlah, Nicholas," suara itu berkata, lembut. "Kau akan tenang sekarang." Semua gelap. Jam di dinding menunjukkan pukul 11:12 malam. Sama seperti waktu ketika pembunuhan itu terjadi. Dan di udara samar-samar terdengar kembali suara Victoria, seolah berbisik dari dunia lain. "Kamu tidak akan pernah benar-benar bebas."